Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua siswa kelas 11 TKJ 1 dan 2 yang saya cintai dan saya banggakan, Alhamdulillah pada hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran teknologi One yang kita akan kemarin sudah seri kedua, untuk hari ini adalah sudah seri ketiga yang nanti kita akan membahas lebih fokus ya tentang teknologi nirkabel, di mana teknologi nirkabel ini nanti kita akan mengenalkan beberapa teori-teori sinyal ya yang nanti Anda bisa gunakan untuk menghitung kekuatan sinyal dan menghitung dan bisa merencanakan nanti untuk pemasangan wireless pada tingkat lanjut. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan materi yaitu tentang frekuensi, pembahasan frekuensi, kemudian pembahasan tentang channel, kemudian materimetri dasar, pembagian channel, kemudian frekuensi dan sebagainya. Untuk hari ini saya akan membahas tentang item-item yang ada di teknologi wireless. Jadi ini saya bicara secara dasar ya, bukan saya bicara merek ya. Kalau merek nanti bisa berbagai jenis ya. Kalau merek wireless itu nanti bisa berbagai jenis ya, yaitu bisa pakai Mikrotik, bisa pakai Ubiquiti, bisa pakai TP-Link ya, Cisco dan sebagainya. Tetapi yang saya bahas adalah dasarnya, dasar teori dari teknologi wireless ya, sehingga Anda mau pakai perangkat apa saja itu tidak menjadi masalah. Kita langsung ke materi. Kalau materi yang kemarin itu kita sudah membahas tentang channel ya. Jadi channel itu ada berapa? Ada 11 yang inti. Kalau dipaksakan sampai 14 bisa ya. Ada frekuensi awal ya, ada frekuensi tengah, ada frekuensi akhir. Frekuensi tengahnya ini berapa? Nanti ketemu. Kemudian ketemu bandwidth juga. Kemarin ya, kita sudah pelajari bandwidthnya standar itu 20 MHz ya. Ini secara standar ya, itu 20 MHz. Kemudian kemarin juga sudah dijelaskan tentang tabrakan sinyal. Jadi ada beberapa channel yang tidak bertabrakan, ada channel yang bertabrakan. Kemarin sudah dibahas. Ada channel yang bertabrakan, yang tidak bertabrakan adalah 1, 6, 11, 2, 7, 12, 3, 8, 13, kemudian 4, 9. Nah ini ada kombinasi dari penggunaan channel supaya tidak saling bertabrakan. Karena kalau saat Anda di wilayah A kemudian B berdekatan, di sini ini menggunakan channel 1, ini channel 2, maka tidak efektif ya. Karena ini saling bertabrakan menggunakan frekuensi yang hampir sama ya. Kemarin kan ada tabelnya, kemudian menggunakannya di frekuensi yang sama. Jadi saling beririsan di sini ya. Ini di frekuensi ini saling beririsan ya, saling menggunakan lah. Kita buat grafik, misalnya ini di sini, kemudian channel 2 ini makainya di sini ya. Sehingga akan bertabrakan dengan channel 2. Channel 3 juga mungkin sekitar ini ya. Nah, sehingga ini bertabrakan lagi dengan channel 3 ya, sehingga tidak efektif. Makanya penggunaan channel ini sangat berpengaruh. Ini 1, ini 6 ya, ini tidak saling bertabrakan. Sehingga kalau Anda menggunakan access point, di sini access point, ada access point, ada 3 ketemu di sini, ini 1 di set channel 1, di sini channel 6, kemudian di sini nanti di set di channel 11. Itu efisiensi dari penggunaan channel. Ini dihafalkan ya, mungkin nanti keluar di
ulangan atau di tugas di tes akhir ya. Oke, saya lanjut. Kemudian buat teman-teman semua, sekarang kita akan belajar tentang sinyal, menghitung sinyal ya. Untuk memulai menghitung sinyal, ya. Yang perlu kita lakukan, yang pertama, kita harus mengetahui beberapa item tentang sinyal, yaitu pertama adalah TX power ya. Kemudian yang kedua ada RX power. Kemudian ada gain antena. Kemudian ada RX sensitivity ya. Kemudian ada SNR ya, ini SNR ini adalah kepanjangan dari single to noise ratio. Sinyal ya, sinyal to noise ratio ya, bukan single ya, single to noise ratio. Coba saya nanti cek, lupa saya. Ini kalau nggak signal ya sinyal, nanti kita cek di Google. SNR ya. Kemudian juga ada loss ya. Kemudian juga kita mempelajari tentang FSL ya, atau free space loss ya. Kemudian ada Fresnel zone. Nah, Fresnel zone. Kemudian kita juga belajar down lead, up lead ya. Ini penting juga karena nanti berhubungan dengan sinyal. Ini kita akan belajar tentang menghitung sinyal ya. Kenapa ini harus dipelajari? Ini sangat penting sekali ya, supaya Anda nanti belajar wireless itu tidak hanya men-setting ya. Tidak hanya bisa men-setting saja ya. Kita butuh TX power, nanti penjelasan tentang TX power, kemudian RX power, gain antena, RX sensitivity, kemudian single to noise, single ya, bukan sinyal ya, sinyal to noise ratio, kemudian loss, FSL, Fresnel zone, dan downlead uplead. TX power itu apa? Kemarin sudah pernah dengar TX power ya. TX power itu apa? TX power adalah besarnya daya yang dihasilkan oleh penguat RF ya. Besarnya daya yang dihasilkan oleh penguat RF ya. Ini satuannya adalah miliwatt ya, atau watt atau dBm. dBm itu apa? Desibel meter. Nah, ini dBm. Satuannya miliwatt, watt atau dBm ya. Besarnya daya yang dihasilkan oleh penguat RF. Misalnya merek access point ya. Misalnya merek Mikrotik misalnya. Nanti pasti akan di spesifikasi akan muncul TX power. Nah, powernya berapa? Misalnya 1 watt. Ya, misalnya 1 watt. Nah, berarti sama dengan 1000 miliwatt. Ya. Kalau jadikan dBm berapa? Berarti rumusnya
sama dengan 10 log 1000 menjadi 30 dBm. Ya. Ini konversinya dari watt ke miliwatt ke dBm, 30 dBm. Berarti daya sinyal ini besarnya, kekuatannya adalah sebesar 30 dBm atau 1000 miliwatt. Ya, ini sangat berpengaruh nanti, berpengaruh jauh sinyalnya sampai berapa kilometer. Ya. Jadi TX power itu TX power. Rumusnya adalah dBm sama dengan 10 log MW, ya. 10 log miliwatt. Kalau misalnya 1000 tadi 1000 miliwatt, berarti berapa dBm? Ya, berarti sama dengan 10 log miliwatt. Ya, sama dengan 10 log 1000. Log 1000 berapa? Log 1000 adalah 3. Kemudian 10 kali 3 sama dengan 30 dBm. Ya. Ini perhitungan dalam sinyal. Ya, nanti kita akan semuanya dirubah jadi dBm. dBm itu apa? dBm itu adalah perhitungan menghitung secara perbandingan, ya. Misalnya kekuatan suara itu juga disebut dB, ya. Itu adalah perbandingan antara suara yang dihasilkan dengan yang diterima. Itu nanti disebut desibel, ya. Kalau suaranya yang dipancarkan itu lebih besar, kemudian penerimaannya lebih kecil, sensitivity-nya lebih kecil, maka dB-nya akan menjadi besar, ya. Sehingga Anda akan merasakan suara yang keras, ya. Itu kalau dB-nya besar. Tapi kalau dB-nya kecil, berarti penerimaan Anda, sinyal penerimaan Anda itu lebih besar, lebih kecil, lebih besar daripada, lebih kecil daripada yang ditransmisikan. Itu namanya desibel. Berarti setiap perangkat, nah itu intinya, setiap akses point nanti, ya, AP perangkat wireless itu pasti ada TX power. Anda harus tahu ini, ya. Biasanya kalau perangkat-perangkat kecil untuk home office itu TX powernya hanya sebesar 100 miliwatt, ya. Misalnya merek-merek TP-Link, ya, yang kecil-kecil itu hanya untuk perumahan, untuk rumah itu 100 miliwatt. dB-nya adalah 100 miliwatt, berapa dB-nya? 10 log 100. Log 100 berapa? 2. Berarti kali 2 kali 10 menjadi 20 dBm. Ya. Ini berarti 20 dBm kecil, ya. Ini menentukan power dari sinyal itu. Dikuatkan lagi dengan antena, ya, gain, ya. Gain antenanya berapa? Kalau gainnya besar, berarti dia akan dikumpulkan sinyalnya itu sampai titik yang terjauh. Nah, ini kalau kita bicara TX power, ya. Makanya setiap perangkat itu pasti ada TX powernya. Kita lanjutkan. Tadi TX power, ya. Tadi rumusnya jelas, ya. dBm sama dengan 10 log MW, miliwatt, ya. Nanti kalau soalnya 1 watt, misalnya 1 watt, ya, berarti ini dijadikan 1000 miliwatt, ya. Kalau 1,2 watt berarti 1200 miliwatt.
Berapa dBm? Berarti 10 log 1200. Log 1200 berapa? Nanti cari di tabel, ketemunya berapa di sini, kalikan 10. Nanti ketemu dBm. Ya. Itu TX power. Kemudian saya lanjut ke definisi, yaitu selanjutnya Rx power, ya. Rx power. Kalau TX itu tadi kekuatan daya yang dipancarkan, daya atau kekuatan yang dipancarkan. Kalau Rx power adalah daya atau kekuatan yang digunakan untuk menerima, daya untuk menerima, ya, menerima sinyal, ya, kekuatan yang digunakan untuk daya untuk sinyal, menerima sinyal, ya, menerima di sini sinyal, ya. Misalnya perangkat radio itu menerima sinyal sebesar minus 80 dBm, ya. Nah, ini berarti dia bisa menerima sinyal dengan kekuatan sebesar menerima sinyal sebesar ini, minus 80 dBm. Itu Rx power, ya. Sehingga nanti akan menghasilkan rumus lagi, ya. Rx power itu sangat berpengaruh pada proses penerimaan. Jadi setiap perangkat wireless, ya, ini misalnya wireless A, kemudian di sini wireless B, ini mempunyai dua jalur, ya. Nah, ini harus Anda pahami, ini mempunyai dua jalur dengan frekuensi yang berbeda, F1, F2. Di sini untuk TX power, ini berarti di sini TX, di sini Rx, di sini TX, di sini Rx, ya. Berarti setiap perangkat wireless itu mempunyai dua komponen. Yaitu transmitter, ya, dari sini ke sana, ini namanya transmitter. Kemudian dari sini ke sini, ini namanya receiver, ya. Berarti perangkat transmitter A ini punya perangkat transmitter untuk memancarkan sinyal. Kemudian juga punya perangkat receiver untuk menerima sinyal. Ingat, pada pertemuan pertama kita sudah bicara tentang komunikasi. Saya sudah menjelaskan tentang teori komunikasi, yaitu pada diri kita. Receiver itu ini ada telinga, kemudian masuk gendang telinga, kemudian diterjemahkan ke otak. Kalau transmitter ini saya sedang ngomong, ini berarti sedang melakukan transmit, ya. Kalau saya berteriak, kalau seperti ini, ya, ini TX powernya kecil, ya. Saya ngomong gini kecil, apalagi kalau saya rendahkan seperti ini, kecil sekali, kan. Anda bisa dengar enggak ini seperti ini? Coba, bisa dengar enggak suara seperti ini? Bisa dengar enggak? Bisa dengar enggak suara ini? Saya geser, ya. Kecil sekali, ya. Kecil sekali. Bisa dengar suaranya semakin kecil, ya. Kalau saya bicara seperti ini, berarti TX power saya itu kecil. TX power di sini kecil.
Ini memang saya sengaja kecil ya, karena untuk menganut jangkauannya ya, jangkauannya misalnya dekat ya. Kalau misalnya dekat, saya mau BCI seseorang, itu saya tidak akan mengeluarkan take power atau tenaga saya untuk ngomong besar. Itu telinga teman saya bisa budek ya, kalau bahasa kasarnya itu budek. Kalau saya bicara seperti ini, Anda bisa dengar dengan jarak berapa meter ya. Tapi kalau saya bicara seperti ini, dengar tak? Ada dengar tak? Bisa dengar tak? Kecil ya. Nah, itu kalau saya bicara pelan sekali, maka sinyalnya itu tidak bisa sampai jauh. Bisa dipahami sampai sini ya? Sinyalnya ini tidak bisa sampai jauh, sehingga apa ya? Karena tidak bisa sampai jauh, otomatis tidak bisa dengar. Ya. Tapi kalau saya bicaranya, misalnya saya jauh, ya, teman saya jauh, makanya saya akan berteriak, woi, woi, berani. Nah, itu berteriak ya. Anda kan terdengar keras. Nah, itu berarti saya ngomong ketika penerimanya jauh, maka saya akan membesarkan take powernya. Bisa dipahami sampai sini ya? Bisa dipahami ya? Jadi kita sebenarnya sudah mengamalkan itu bertahun-tahun, ternyata kita juga nggak sadar ya. Makanya teknologi wireless itu yang katanya canggih, super canggih, itu sebenarnya meniru sistem komunikasi yang ada di diri kita ya. Kalau saya ngomong sama hanya beberapa meter, saya tidak akan berteriak ya. Tapi kalau saya ngomong dengan jarak 50 meter, saya pasti akan berteriak, mengeluarkan tenaga. Nah, dayanya itu, daya supaya suaranya itu bisa sampai ke tempat tujuan ya, supaya jelas, makanya dayanya diperbesar. Itu adalah fungsi dari take power ya. Jadi memancarkan sinyal yang lebih besar. Oke ya, bisa dipahami sampai sini? Sekarang kita kalau tadi bicara take power, sekarang kita bicara array power ya. Jadi di sini, misalnya di sini take powernya saya perjelas lagi ya. Nanti prosesnya ini. Ini radio ya. Nah, ini A, ini B ya. Kemudian di sini ada TX, di sini ada, di sini sebagai RX, di sini TX, kemudian di sini RX ya, perangkat B yang atas sebagai RX, yang di sini sebagai TX ya. Ini penggunaan F1, F2, frekuensi 1, frekuensi 2, beda ya, beda frekuensi penggunaannya ya. Kemudian misalnya di sini 100 miliwatt ya. Sampai di sini ternyata hanya dapat minus 75 dBm. 100 miliwatt ini sama dengan 20 dBm. Ternyata diterima di B itu hanya minus 75 dBm. Dia hanya menerima sinyal sampai di B itu minus 75 dBm. Misalnya di sini mengirim 1000 miliwatt ya, atau 30 dBm. Sampai di sini sinyalnya dapat minus 65 dBm misalnya ya, 20 dBm. Jadi perangkatnya ada dua. Ini perangkat A, misalnya ini AP, ini klien ya, klien. Ini access point ya. Kemudian ada klien. Access point dia akan mengirimkan sinyal. Nanti ini dikirimkan data lewat sini. Berarti access point ini mentransfer data lewat ini F1. Kemudian klien mentransfer data lewat F2. Berarti nanti ada
ada upstream dan downstream, ya. Untuk A, upstreamnya adalah F1 ini, dari sini ke sini. Ini ngirim datanya lewat sini. Kemudian B, datanya dari sini ke sini. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, sinyal sampai di sini minus 75 dBm. Sinyalnya minus 75 dBm. Nanti akan disamakan dengan, di sini ada namanya noise, ya, atau RX sensitivity, RX sensitivity tadi, RX sensitivity, RX, ya, noise atau RX sensitivity. Nanti akan muncul namanya SNR. Nah, nanti ada rumus banyak ini nanti ya. Dari TX ke sini nanti muncul ada noise, ya, atau RX sensitivity. Kemudian dari sini ke sini sama. Perlu diingat, di sini 100 mW, di sini 1000 mW, maka hasil penerimaannya juga berbeda. Nah, ini nanti juga berpengaruh pada proses instalasi teknologi wireless, instalasi perangkat wireless, ya. Kalau di sini 100 mW atau 20 dBm, nanti melewati udara, kemudian sampai diterima antena, ini dapatnya minus 75. Nanti pengaruhnya ada pengaruh TX power, ada pengaruh antena, ada pengaruh jarak, ya. Yang berpengaruh pada penerimaan sinyal itu ada banyak. Ini harus jelas ini ya. Ini TX, ini ada RX. Kalau TX tadi adalah daya atau kekuatan untuk memancarkan. Kalau RX ini kekuatan untuk menerima sinyal sekecil itu. Sekecil apa dia menerima sinyalnya? Ini RX power. Oke, saya lanjut mulainya. Kemudian tadi ada TX, ada RX, ya. Saya langsung ke apa tadi ya? Gain, ya, gain. Nah, ini gain ini beda lagi, gain. Gain. Ya. Gain itu apa, Pak? Ya. Gain ini adalah perbandingan isotropik, perbandingan isotropik pancaran radiasi, ya, radiasi sinyal yang dipancarkan antena. Intinya, kalau antenanya ini memancarkannya dengan sudut elevasinya kecil, maka dBm-nya atau gainnya, gain bernilai besar. Ya, intinya seperti itu. Kalau sudut pancarannya kecil, gainnya besar. Kalau sudut pancarannya besar, nanti gainnya kecil, ya. Gain antena ini hanya ada di antena, ya. Nah, hanya ada di antena. Saya kasih contoh, ya. Misalnya kita bicara antena, berarti kita bicara jenis antena, ya. Jenis antena itu ada 3, ya, menurut penggunaannya. Yang pertama adalah high directional, kemudian yang kedua adalah semi directional, kemudian yang ketiga adalah omni directional, ya. Ada high directional, ada semi directional, ada omni directional. Kalau high ini sudutnya kecil, ya. Kalau ini minimal 45 derajat sudutnya. Kalau ini 360 derajat. Kalau ini di bawah
kurang dari 30 derajat. Ini high directional ya. Sudutnya apa Pak? Kok kecil? Sudut pancarannya. Jadi antena itu fungsinya untuk memancarkan dan menerima sinyal ya. Makanya dibagi menjadi 3. High directional, jadi jenis antena yang memancarkannya dengan sudut kecil. Jadi kita umpamakan senter. Kalau Anda menghidupkan senter itu laser lah. Senter atau laser itu bisa jauh senter itu. Karena apa? Karena cahayanya itu dipancarkan dengan sudut yang kecil. Ya, sehingga dia akan terkumpul ke satu titik. Ya. Sampai nanti berpendat tapi bisa sampai jauh. Makanya kalau high directional ini nanti gainnya besar. Ini sedang, yang ini kecil. Gainnya kecil. Gain perbandingannya itu. Berarti pengaruhnya apa? Kalau high directional, jenis antena high directional itu pancarannya bisa jauh, untuk menembak jauh sekali, tapi sudutnya kecil. Nah, nanti saya berikan contoh. Sudutnya kecil sehingga dia harus ketika mountingnya, ketika melakukan setting itu harus pas banget. Itu kalau high directional. Kalau semi directional ini sudutnya 45 derajat sampai 180 derajat ya. Jadi sudutnya besar sehingga pancarannya kalau semi directional itu istilahnya kalau lampu itu lampu TL yang dikasih TV gitu. Sehingga lampu ini akan berpendar atau dia akan menyebar ke sudut tertentu yang sudah dipasang sudutnya ya, sehingga ini semi directional ini untuk keperluan khusus juga. Kemudian ada omnidirectional. Omnidirectional ini adalah lampu biasa itu, dia akan menyebarkan ke segala arah ya, ibaratnya ke 360 derajat. Ini dari fungsi antena itu ada 3 jenisnya ya. Ada high directional, ada semi directional, dan omnidirectional. Lanjut. Kemudian antena ini juga sinyal ini, sebelum kita ke antena, sinyal ini juga memancarkan 2 jenis ya, yaitu beamwidth ya, beamwidth ya, dan beamwidth ini. Kemudian horizontal horizontal propagation ya, horizontal dan beamwidth. Ada 2. Beamwidth itu vertikal ya, vertikal ya. Kalau horizontal ini sinyalnya dia akan menyebarkan ke horizontal. Saya beri contoh seperti ini. Ini sebuah antena ya, katakanlah ini sebuah antena. Dia akan memancarkan secara vertikal seperti ini dari titiknya, dan dia juga akan memancarkan secara horizontal. Jadi ini dilihat dari depan. Kalau ini dilihat dari atas ya, ini misalnya antenanya dilihat dari atas. Makanya nanti munculnya sinyalnya berarti dipancarkan ke segala arah. Ini adalah H plane ya. Ini berarti dipancarkan ke segala arah. Kan ini 360 derajat. Kalau dari vertikal dilihat dari atas ke bawah ya. Ini dilihat dari atas ke bawah seperti ini. Ini antenanya misalnya. Dia akan memancarkan ke sudut tertentu. Nah, ini beamwidth namanya. Ini sudut vertikal. Biasanya ini
60 derajat. Ya, 60 derajat. Kalau yang ini dari atas. Berarti penyebaran sinyal kita lihat dari atas itu menyebarnya ke skala arah. Kalau ini yang ini dari vertikal ya. Kalau yang ini dari horizon, kita lihat dari bawah. Ini misalnya ini ya, kelihatan ya. Misalnya ini kita lihatnya ini antena ya, ini antena. Kita lihatnya dari atas, mata kita di sini. Berarti penyebaran sinyalnya ke segala arah. Kalau beamwidth kita lihatnya dari sini, dari mata sama ini. Sehingga sinyal ini menyebarnya dari sini, dari atas ke bawah. Bisa dipahami sampai sini? Dari atas, bawah terus. Tapi kalau horizontal atau H-plane, ini kita lihatnya secara horizon, matanya di sini, sehingga penyebarannya 360 derajat. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, ini yang harus Anda pahami pada jenis antena. Makanya spesifikasi antena itu ada. Kalau Anda beli antena, ini harus tahu speknya, ya, jangan asal beli. Yaitu pertama H-plane, beamwidth, ya. Beamwidth tadi. Kemudian H-plane-nya, H-plane. Pancaran sudutnya berapa? Ya. Oke, saya lanjut. Tadi high directional, ya. High directional. High directional. Kalau high directional, ini sudutnya kecil. Saya kasih contoh adalah parabola. Antena parabola. Nah, kita lihat antena parabola. Jadi kalau Anda lihat antena parabola itu, antenanya itu sebenarnya di sini. Nah, ini adalah antenanya. Antenanya. Ini di sini, dicek kecil sini. Nah, ini ada kayak. Berarti sinyalnya dari mana? Dari atas. Sinyalnya dari atas. Ya, kemudian berkumpul ke di sini. Ini jenis parabola. Ini high directional, ya. Dia hanya menerima sinyal di area ini. Sudut ini saja. Sudutnya kecil, ya. Ini high directional. Parabola. Ada juga jenis antena yang seperti ini, parabola juga, ya. Dari atas dia akan turun terus ke sini. Makanya di sini ada antenanya, cenilnya ini di sini. Ya. Karena dia ini biasanya jenisnya antena untuk Indovision, ya. Kalau Anda pakai antena kecil-kecil itu kuben, ya, antena kecil-kecil untuk TV, ya, biasanya dia cenilnya ada di bawah, ya, karena sinyalnya dari atas. Kalau parabola yang besar yang pakai aluminium itu, nah ini dari atas, sinyal dari atas turun ke sini. Makanya ini harus ada hitungannya. Di sini adalah F, itu titik fokus dari parabola ini, ya. Hitungannya nanti ada. Ini high directional. Jadi dia pancarannya, kalau kita buat E-plane-nya, bandwidth tadi, misalnya ini seperti ini, ya. Kalau high directional ini nanti H-plane-nya ya, H-plane-nya ini kecil sekali. Ya, seperti ini, kecil. Dia hanya di sudut kecil, ya. Ini H-plane-nya, dilihat dari atas, ya. Dilihat dari bawah juga kecil, karena sudutnya dia ngikuti. Kalau ini sudutnya 3 derajat, ya dia sudutnya 3 derajat. Ya.
Ini H-plane, dilihat dari horizon, dari atas. Kalau E-plane-nya, ya, ini kan 360 ya. Ini atas, ini bawah. Kalau E-plane kan dilihatnya gampangnya gitu. Ini kecil segini. Nah, seperti ini. Ini kalau jenis high directional. Nanti sinyalnya penyebarnya kecil. Makanya ini misalnya ada di daerah sini, nah ini nggak connect karena ini lurusnya hanya di daerah sini aja connectnya. Paham ya? Padahal ada 360 derajat horizon itu. Dari sini, ini ada sinyal. Dia hanya kecil segini. Dia hanya kecil. Itu high directional, ya. High directional ini dipakai direksional. Ini biasanya dipakai untuk jarak jauh, ya, jauh atau distance-nya jauh, distance, long distance, ya, long distance, jarak jauh. Misalnya jarak 10 km, 20 km, ini menggunakan tipe high directional parabola tadi, ya, dish, ya. Kemudian sudutnya kecil, sudut H-plane dan E-plane ini kecil, sudutnya kecil. Berarti kalau sudutnya kecil berarti proses mountingnya harus benar-benar pas. Nah, ini bedanya. Isinya digunakan untuk jarak jauh, ya. Semakin besar parabola atau reflektor, berarti semakin besar pula gain, karena sinyal yang diterima semakin besar. Misalnya Anda menggunakan jenis reflektor dengan diameter 50 cm. Nah, kemudian yang lainnya menggunakan reflektor dengan diameter 100 cm. Ya, ini kan ini antenanya di atas gini. Ya, ini kan gini ya. Nah, berarti dia dapat sinyalnya banyak. Lebih banyak dari yang 50 cm. Tadinya hanya segini. Ada ketambahan di sini. Sehingga nilai gainnya menjadi besar. Itu. Ya, jadi kalau parabolanya semakin besar, gainnya semakin besar. Gain itu berarti powernya yang diterima, sinyal yang diterima semakin besar. Kalau gainnya semakin besar, berarti nanti berpengaruh pada RX powernya. Berarti RX powernya juga semakin besar. Karena RX power ini nanti dipengaruhi oleh jarak, dipengaruhi oleh noise, dipengaruhi oleh sinyal antena, ya. Itu untuk gain, ya. Kemudian ada yang saya lanjut, semi directional, ya. Semi directional ini biasanya sektoral. Semi directional, ya. Maaf, ini tulisannya. Semi directional ini isinya antenanya adalah sektoral. Sektoral itu bentuknya seperti ini. Nah, gini kotak gitu ya. Nanti ini ada box, kemudian isinya kabel. Biasanya ada di tower-tower BTS, ya. Kalau Anda lihat tower gini kan, lihat tower-tower itu coba dilihat, itu ada dua perangkat utama. Yang atas ini nanti ada seperti ini. Ini adalah sektoral. Kemudian ada antena yang
seperti ini. Ini adalah disk ya. Ini adalah untuk PTP, point to point. Kalau ini PTMP, point to multi point ya. HP-nya itu nanti terkonek di sini. Ini HP. Kalau ini HP Anda. Nah, ini HP Anda itu terkonek ke sektoral di sini ya. Kalau ini untuk antar tower, karena ini untuk jarak jauh ya. Ini high directional, ini semi directional ya. Kemudian cirinya sudutnya 45 sampai 180 derajat ya. Ini sudut H-plane-nya ya, H-plane. Ini 45 derajat sampai 180 derajat. Berarti kalau kita buat grafiknya H-plane, ini horizon dari atas, maka misalnya dia 90 derajat, maka dia sinyal ini akan memancarkan misalnya seperti ini ya, berarti dia 90 derajat ya. Atau misalnya ini 190 tambah 45 ya, 225 misalnya, atau 180 ya, berarti sinyalnya seperti ini. Ini ketahan sudut 180, itu dia akan menyebar ke arah sana ya. Ini kalau jenis E-plane. Kemudian beam width-nya atau vertical plane-nya E-plane itu beam width-nya, beam width ya, bukan bandwidth ya. Beam width-nya ini nanti 60 derajat ya, sektoral itu 60 derajat. Berarti dia nanti akan menentukan sudut-sudut ini akan menentukan letak. Nanti kita akan belajar letak sini, letak atas, kita harus letakkan geser berapa derajat. Nah, itu ada di downlit nanti. Nah, ini berdasarkan dari hitungan-hitungan ini ya, hitungan dari gain antena itu, sehingga kita bisa tepat. Kita pasang ke desa tertentu ya, berapa sudutnya sampai ke desa itu, sehingga pancarannya jelas semuanya, pancarannya sampai ke tempat. Nah, kalau kita pasang asal-asalan, kita asal lurus saja sampai jauh ya. Ya, saya kasih contoh. Kita mau pelajari beam width itu, misalnya ini perbukitan. Ini misalnya perbukitan ya. Kemudian ini ada tower, ini antenanya. Nah, ini ada rumah di sini, banyak sekali rumah. Nah, maka dia harus menghitung berapakah sudutnya ini sampai di sini. Nah, ini namanya downlit, sehingga dia akan geser sudutnya itu berapa derajat ke bawah ya. Kalau ada pasang asal-asalan, misalnya tetap lurus, dipasangnya lurus ya, dia akan, karena ini hanya sudutnya dari sini 60 derajat, nah ini akan mungkin sampai ke desa yang lain ya, jauh banget, sehingga targetnya ini kok tetap sinyalnya tetap ya, karena memang tidak dihitung downlit update-nya. Nah, ini penting sekali ya teman-teman semua ya, ini penting sekali ya. Anda tidak akan mendapatkan pelajaran ini di kampus, saya jamin. Pelajaran-pelajaran ini hanya ada di sini ya. Nanti biasanya ini pelajaran materi S2 ya. Baik ya, ini ada yang bertanya, minus 80 dBm itu apa Pak ya? Ya, saya jelaskan kembali lagi. Minus 80 dBm itu ya, ini dBm. Jadi itu ya, nanti lihat aja videonya ya, dBm itu apa, sudah saya jelaskan. Itu gain antena. Jadi semakin besar sudutnya, semakin kecil gainnya ya. Makanya high directional itu antenanya sudutnya kecil, dia pancarannya kecil, seperti center. Dia kecil, jarak pancarannya kecil, tapi bisa jauh karena dia energinya
energi sinyalnya terkumpul di satu titik. Ya, misalnya ini parabola. Ini parabola, antena parabola. Ya. Dia akan memancarkan sinyal karena sudutnya kecil. Dia hanya segini misalnya. Ya, segini. Parabola. Misalnya ya. Tapi kalau Anda pakai sektoral 120 derajat misalnya. Nah, ini sektoral. Dia akan memancarkan lebih besar lagi. Misalnya ini 120 derajat misalnya. Sehingga di area ini akan bisa di cover. Nah, kalau parabola nggak bisa, kecil. Yang parabola ini paling segini ya. Ini parabola. Nah, itu fungsi antenanya. Kemudian terakhir tadi omnidirectional itu adalah antena yang menyebar ke segala arah 360 derajat ya. Omni ini kalau saya hapus dulu. Omni ya, ini 360 derajat. Ya. 360 derajat. Kalau 360 derajat berarti dia menyebarnya ke segala arah. Nih H-plane. Berarti kalau kita ambil horizon, ini menyebarnya seperti ini grafiknya. Ya, berarti dia menyebar ke segala arah. Kalau E-plane-nya tetap 60 derajat. Misalnya seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti inilah, katakanlah 60 derajat. Ya. Ini vertikalnya, ini vertical polarization, ini horizontal polarization. Kalau horizontal polarization berarti dia 360 derajat, berarti dia menyebar ke segala arah. Horizon, ingat, tulisan dari sini menyebar ke segala arah. Lalu E-plane itu melihatnya dari ini, dia dari atas ke bawah. Nah, tadi baru penjelasan sampai gain ya. Kita akan lanjut ke ini RX sensitivity. Nah, ini lebih penting lagi juga ini. Ya. Kita sekarang ke RX sensitivity atau noise. Ya, noise ya. RX sensitivity atau noise ya. Ini apa? Ini adalah gangguan sinyal. Gangguan sinyal. Ini namanya noise. Pengaruhnya akan mengurangi daya penerimaan sinyal. Ini akan berkurang drastis ya. Noise ini akan mengurangi daya bukan dayat, mengurangi daya penerimaan sinyal sehingga berpengaruh kepada berkurangnya RX power. Nah, ini pengaruhnya di sini. Kalau RX powernya dihasilkannya besar, berarti noise-nya harus kecil. Ya. Kalau noise-nya besar, ya otomatis gangguannya besar. Noise itu seperti ini.
Saya ibaratkan noise itu seperti ini. Kalau Anda tidur, katakanlah Anda bangun jam 3 pagi, Anda bangun jam 3 pagi, Anda mendengarkan suara jangkrik, ya, krik 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 krik, bunyi hujan, nah bukan ya, krik krik, ya, krik 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 krik, Anda dengar jam 3 pagi. Tapi coba siangnya jangkrik itu Anda bawa ke pasar, ke pinggir jalan lah, Anda dengar nggak jangkrik itu? Tentunya tidak akan dengar. Karena apa? Karena Anda mendengar sinyal yang lebih besar daripada jangkrik. Sehingga sinyal jangkrik ini akan terlelap, hilang, tertumpuk oleh sinyal yang lebih besar. Ini namanya noise. Gangguan sinyal. Seperti kalau di dalam kelas, ya, saya ngajar Anda 36 siswa. Ketika saya memberikan materi, Anda bicara sendiri. Ya. Yang belakang ini tidak akan mendengar. Ya, saya kasih contoh. Ini ada kelas. Ini ada kelas, satu kelas. Ini siswa, ya. Ini siswa. Kemudian ini guru. Ketika saya sedang memancarkan, ya, sinyal, sedang mengajar, di sini Anda bicara sendiri, ya, sehingga sinyal ini akan rumpak di sini, ya. Sinyal saya ini harus masuk ke dalam sini. Nah, ini akan mengalami tabrakan sinyal dengan sinyal yang lain, karena di sini ramai, paham ya? Di sini ramai, sehingga Anda bicara sendiri, sinyal saya ini tidak sampai ke yang belakang ini. Kan di sini kredit sinyalnya karena pada rame, sehingga sinyal ini menjadi putus-putus sampai ke tempat saya, ke tempat Anda. Apa yang terjadi? Yang paling pojok di pojok kelas di sini tidak akan mendengar suara saya, atau suaranya tidak jelas. Karena apa? Karena terjadi noise itu. Karena terjadi noise, gangguan sinyal yang lebih besar, lebih banyak, sehingga sinyal saya akan rusak. Bertumpuk-tumpukan, bertabrakan, saling bertabrakan. Sehingga Anda tidak dengar, yang belakang tidak dengar suara saya, atau suara saya rusak. Rusak itu maksudnya apa ya? Putus-putus dan sebagainya. Karena lebih besar noise-nya, ya. Berarti apa yang terjadi? Maka saya harus berteriak untuk bisa terdengar sampai ke tempat paling pojok itu. Berarti saya harus menaikkan take power saya. Supaya apa? Supaya bisa menembus gangguan ini di sini. Bisa dipahami sampai sini ya? Insya Allah bisa, mudah sekali nih, harus bisa dipahami. Sehingga saya harus take powernya harus besar. Sehingga sampai di sini sinyalnya bisa sampai. Ini perkiraan noise. Kalau dalam hitungan matematika, noise itu satuannya desibel. Ya, noise atau electrical sensitivity, noise itu satuannya dB, ya, desibel. Noise gangguannya berapa? Kalau dalam wireless dBm silahkan. Misalnya noise di tempat A, di sebuah tempat A itu minus 80 dBm. Wah, ini saya kasih contoh. Noise di sebuah tempat A itu minus 80 dBm. Ini artinya adalah gangguan besar secara konstan itu sinyalnya sebesar minus 80 dBm. Sedangkan sinyal yang kita butuhkan, ya, sampai ke kita ini minus
Berapa? Gangguannya berapa? Sampai di tempat kita itu minus 90 dBm. Maka kalau sinyal yang sampai ke kita minus 90 dBm hasilnya, maka tidak akan bisa terdengar karena ada noise. Noise-nya minus 80 ya. Sehingga minus 90 dBm ini akan terdegradasi atau rusak, diganggu oleh minus 80 noise itu. Berarti kalau noise-nya besar, berarti kita tidak bisa mendengar sinyal. Ini seperti ini kalau secara matematika. Karena gangguannya lebih besar. Kalau tadi malam hari, suara jangkrik minus 90 dBm. Nah, suara jangkrik kecil minus 90. Noise gangguan minus 100. Misalnya ini. Berarti kita bisa mendengar enggak? Bisa. Karena kita bisa kemampuan telinga kita itu mendengar sampai minus 100. Bisa dipahami ya? Minus 100 dBm berarti suara jangkrik jadi dengar. Karena SNR-nya, single to noise ratio, SNR menjadi minus 90 dikurangi minus 100. Ini rumusnya. Sehingga sama dengan 10 dBm. Hasilnya, karena ini minus jadi plus, 100 dikurangi 90, 10 dBm. Sehingga kita bisa mendengar suara jangkrik dengan SNR 10 dBm. Kita bisa mendengar. Karena apa? Karena nggak ada gangguan. Noise-nya kecil. Ingat, kalau noise-nya kecil, berarti minusnya semakin banyak. Paham ya? Kalau noise-nya kecil, berarti minusnya semakin banyak. Noise, ya. Perhatikan di situ. Ini kalau suara jangkrik minus 90, suara noise-nya, gangguannya minus 100, maka SNR-nya minus 90 min 100. Sehingga hasilnya 10 dBm. Berarti kalau noise-nya semakin kecil, minusnya semakin banyak. Perhatikan ini ya. Minusnya semakin banyak. Kalau suaranya semakin, gangguannya semakin kecil. Beda kalau ini di pasar tadi. Jangkriknya kita pindah di pasar. Suara jangkrik tetap minus 90 diterima kita. Ya. Misalnya suara jangkrik di pasar. Ya. Kita pindah di pasar. Kalau tadi di rumah. Di pasar. Jangkrik minus 90 dBm. Noise di pasar, noise ya, minus 80 dBm. SNR-nya berapa? Minus 90 dikurangi minus 80 sama dengan minus 90 plus 80 menjadi minus 10 dBm. SNR minus 10 berarti tidak bisa terdengar. Karena apa? Karena terganggu oleh noise yang besar. Ingat tadi, noise-nya besar berarti minusnya semakin kecil. Kalau noise-nya kecil, minusnya semakin besar. Jadi pahami sampai sini ya. Makanya nanti di jaringan juga begitu. Wireless itu juga seperti itu. Nanti kita bisa melihat, oh, noise-nya sekian, ya. Kita bisa mensurvei nanti, oh ini pakai frekuensi ini, biar tidak terganggu karena frekuensi ini
tidak dipakai oleh banyak orang misalnya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat kalau Anda pakai. Kalau nggak dipakai, ya nggak apa-apa. Kalau Anda nggak fokus belajarnya, nggak apa-apa. Ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Kalau tadi jangkrik, kita jangkriknya itu di rumah jam 3 pagi, kita akan mendengar suara jangkrik. Kita mendengar suara jangkrik sangat jelas. Walaupun suara jangkrik itu sebenarnya kecil, minus 90 katakanlah. Tapi karena gangguan di sekitarnya ini tidak ada, jadi minus 100 katakanlah, makanya kita bisa mendengar suara jangkrik. Karena noise-nya kecil. Tapi ketika jangkrik ini kita pindah ke pasar siang hari, orang lagi rame berjualan, ya lagi tawar-menawar, jangkrik kita taruh di situ, maka kita tidak bisa mendengar suara jangkrik. Kenapa? Karena kita akan mendengar suara besar di sekitar kita. Itu namanya noise, gangguan sinyal. Harusnya target kita harus mendengar ini, mendengar jangkrik, tapi terganggu oleh suara-suara orang berdagang. Ya, beda kalau kita pengen ngomong sama penjualnya. Nah ini jelas. Tapi kalau sama jangkrik, karena sinyalnya juga kecil, jangkrik harus butuh noise yang kecil atau gangguan yang kecil. Itu definisi dari RX sensitivity. Ya, kalau RX sensitivity itu artinya adalah kemampuan. Ya, kita catat aja. RX sensitivity sama dengan noise sebenarnya. Sensitivity. F nih ya, sorry. Ini adalah kemampuan terkecil untuk menerima sinyal. Kemampuan terkecil. Kalau sinyalnya besar, kalau dia kemampuannya bisa kecil banget, ya, berarti dia bisa mendengar sinyal yang lebih kecil. Misalnya, kalau telinga Anda itu bisa menerima sinyal minus 120 dBm, dB ya, maka Anda bisa mendengar di bawah, di atas, maksudnya di atas, sorry, Anda bisa mendengar di atas minus 120 dBm, Anda bisa mendengar sinyal di atas 120 dBm. Ya, Anda bisa mendengar sinyal di atas 120 dBm. Itu namanya RX sensitivity. RX sensitivity ini tergantung dari gangguan. Kalau ada gangguan besar, di sini ada gangguan besar, maka nilai RX sensitivity akan menjadi naik, mengikuti suara atau gangguan terbesar. Yang tadinya minus 120 bisa menjadi minus 90 misalnya. Oh, rame lagi bisa minus 70. Ya, seperti ada konser, melihat konser, ya, lagi joget-joget gitu, Anda berbicara dengan teman sebelah, maka Anda harus berteriak kepada teman sebelah itu, temannya, ya, di sebelahnya. Kenapa? Karena harus menyeimbangkan dengan noise yang ada. Karena sound itu kan noise-nya besar, maka Anda ngomong sama teman Anda yang sebelah itu akan berteriak. Bisa dipahami sampai sini ya? Itu definisi dari noise ya. Oke, materi teknologi One sampai ini. Besok kita akan menjelaskan tentang selanjutnya ya, yaitu tentang SNR ya, kemudian nanti tentang link budget atau sinyal, perhitungan sinyal ya. Karena nanti persiapan jam 10:30 sudah kelas 11 lagi kita ketemu ya. Kita istirahat setengah jam dulu. Nanti kita ketemu lagi kelas 11 TKJ 1, TKJ 2 pada materi administrasi infrastruktur jaringan ya. Kita beda-beda materi. Kita istirahat dulu selama setengah jam. Itu saja dulu. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi